Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini karena Tuhan berikan waktu, kesempatan kepada kita untuk mendengarkan renungan singkat dari firman Tuhan yang saat ini saya beri tema kuasa iman, the power of faith. Kita baca dalam Injil Matius 17 ayat 20 berbunyi sebagai berikut. Ia berkata kepada mereka, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi kalau kita menyimak pembacaan firman Tuhan tadi, saudara, Tuhan Yesus berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, artinya betapa penting kita memiliki iman. Walaupun dari hal yang paling kecil, kita mulai belajar percaya akan perkataan Tuhan, akan janji Tuhan, dan berkata kepada gunung ini. Artinya segala sesuatu termasuk iman, kita harus mulai melangkah dari hal yang kecil. Walaupun kita menghadapi kemustahilan, saudara-saudara. Mari kita kembangkan iman kita dari dikatakan sebesar biji sesawi. Dan kalau itu terus dipupuk, dipelihara, dikembangkan terus, maka tidak mustahil iman itu akan menjadi lebih besar, lebih baik. Nah, pada saat ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing, adakah iman dalam diri kita? Seringkali kita yang menamakan diri orang percaya, begitu cepat kita berkata, it is impossible, tidak mungkin, sebab ini terlalu sukar bagiku. Jangan berkata demikian. Miliki iman dari hal yang paling kecil. Mulai percaya kepada firman Tuhan. Walaupun secara logika kita, pikiran kita berkata, ini sulit, sukar, tetapi mari kita back to the Bible, kembali kepada firman. Kembangkan iman kita. Mulailah taruh sesuatu walaupun yang paling kecil di dalam hati kita, agar iman itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Kalau iman bisa bertumbuh, seperti dalam Roma 1:17 bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Artinya iman itu harus dihidupi, harus dijalankan setiap saat. Begitu pula pikiran kita bisa diisi oleh pikiran-pikiran yang dari si jahat, dari kuasa iblis. Dia akan menanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, ketidakpercayaan, keraguan, ketidaksungguhan, tidak memiliki komitmen. Itu semua berasal dari si jahat. Jangan berikan tempat kepada kuasa kegelapan, walaupun sekecil apapun dalam hati dan pikiran kita. Kita tolak, tapi tumbuhkan itu iman dari hal yang kecil terus bertambah besar. Paulus pernah berkata, orang benar hidup oleh iman dan dari iman kepada iman. Pernah dalam Alkitab seorang murid Yesus yang bernama Petrus, pikirannya dan hatinya dirasuk oleh roh jahat sehingga menolak pemberitaan salib dalam Markus 8:33. Dia katakan, Tuhan jangan berbicara tentang salib, ini tidak menyenangkan, berbicara hal yang lain. Tuhan berkata, hei iblis, enyahlah daripadaku. Artinya iblis bisa menaburkan benih di dalam pikiran dan hati kita, benih yang negatif, benih yang destruktif yang merusak iman
kesetiaan kita. Kita harus buang dalam nama Yesus. Tapi taruhlah iman walaupun besar biji sawi. Kita akan bertumbuh terus jika disiram dengan firman, dengan doa, dengan ketaatan. Dalam Filipi 4:8 Paulus katakan yang mulia, yang bermanfaat, yang konstruktif, yang membangun dan lain sebagainya. Pikirkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya berseru kepada saudara dan saya berkata kepada saudara, mari kembangkan iman di dalam kehidupan kita walaupun besar biji sawi, dan berkata kepada gunung ini, berkata kepada hal yang mustahil, yang impossible, walaupun menurut logika kita tidak mungkin, tapi berkata Markus katakan tadi, tolak segala pikiran yang negatif dari iblis. Dalam Lukas 1:37 dikatakan nothing is impossible with God. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu adalah statement iman. Kembangkan iman walaupun sebesar biji sawi. Iman yang sungguh-sungguh akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Kiranya renungan singkat ini memberikan berkat, inspirasi, dan Roh Kudus terus mengembangkan iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Haleluya, puji Tuhan.